Tanpa sepengetahuan suami, rupanya istri ini jual diri. Mungkin karena himpitan ekonomi yang mencekik, apalagi tengah mengandung. Namun sayangnya, justru nasib malang ini menimpanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita rangkum dalam segmen ABC Aksa Bercerita dalam Wow Channel, YouTube channel. Warga-warga, wow people yang mau denger ceritanya, mari kumpul. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Meskipun ini agak berat untuk diceritakan, karena ini benar-benar kejadian yang bikin merinding dan pastinya sedih juga. Ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu di Palembang ada kejadian tragis. Seorang cewek muda bernama Anti Puspita, umur 22 tahun, lagi hamil pula, ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar hotel di Jalan Perintis Kemerdekaan. Ini kejadiannya hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025. Yang bikin hati semakin nyesek ya saat dengarnya ya. Ternyata Anti ini diduga terlibat di dunia open booking alias open BO yang dia tawari lewat grup di media sosial. Nah, di situ dia kenalan sama seorang cowok. Kita panggil saja namanya Febrianto. Umurnya juga 22 tahun. Setelah ngobrol-ngobrol di medsos, akhirnya mereka ini janjian untuk ketemu. Hari Jumat sore sekitar jam 4 sore, Anti ini check-in di hotel bareng Febrianto. Katanya sih mereka udah sepakat sebelumnya jika sekali kencan dengan bayar 300.000 dan di dalam perjanjian itu bakal ada 2 kali hubungan badan dengan 300.000 tersebut. Nah, rupanya kegiatan terlarang Anti ini tanpa diketahui oleh suaminya. Padahal sebelum check-in, Anti seperti biasa mengantarkan suaminya bekerja. Tidak ada firasat buruk apapun di hari itu. Namun Adi Rosadi, suami dari Anti, memang melihat wajah istrinya yang nampak lemas, seperti kecapean di hari itu. Tapi ternyata satu kali melayani Febrianto, Ape sudah nggak mau lanjut lagi. Mungkin karena dia capek atau ada alasan lain yang kita nggak tahu. Nah, disinilah masalahnya dimulai. Febrianto ternyata nggak terima. Dia marah, katanya dia udah bayar untuk 2 kali main. Ya siapapun pasti akan marah jika memang tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati sejak awal. Tapi AP ini tetap nggak mau. Dan dari situ situasinya ini jadi kacau. Febrianto yang katanya kesel banget ini mulai bertindak kasar. Lalu dia membekap AP ini dari belakang, mulut AP ini disumpal pakai manset hitam, yang itu adalah manset dari AP itu sendiri. Saat AP berontak, tangannya diikat, lalu dicekik. Sampai akhirnya AP meninggal di tempat. Sumpah ini serem banget. Kalau dibayangin, makin geram banget nih ini ya, yang bikin makin geram. Setelah semua itu terjadi, Febrianto bukannya panik atau menyesal, dia malah kabur. Bawa motor dan HP milik AP. Kayak nggak terjadi apa-apa. Jadi Febrianto ini akhirnya keluar kamar sendirian di jam 6 sore dengan membawa barang-barang AP. Febrianto dikabur selama 4 hari hingga akhirnya ditangkap oleh polisi. Timah panas pun bersarang di kaki Febrianto. Waktu ditangkap, Febrianto ini ngaku kalau dia memang marah karena nggak sesuai dengan kesepakatan di awal. Tapi ya tetap saja, nyawa orang, apalagi perempuan yang sedang hamil, itu bukan sesuatu yang bisa ditukar dengan uang segitu, 300.000, bayangin. Gue nggak habis pikir sih, kenapa bisa setega itu. Nggak peduli latar belakang AP ini gimana, dia tetap manusia ya. Tetap pantas diperlakukan dengan hormat. Gak selesai sampai di situ, rupanya Febrianto ini tidak tenang karena ia kerap didatangi oleh arwah almarhumah yang menuntut permintaan maaf, meminta untuk menziarahi makam, hingga Febrianto ini harus mengadakan selamatan untuk AP. Namun ada fakta lain nih yang terungkap juga, di mana AP ini rupanya pernah mengklarifikasi jika dia tidak terlibat dalam jasa open BO 3 tahun yang lalu. Dia ini mengklarifikasi saat orang-orang ini menanyakan fotonya yang ada di salah satu aplikasi. Yang gitu-gitulah ya, gitu ya. Nah, lagi-lagi memang pengingkaran kesepakatan yang sudah disepakati ini bisa menjadi pemicu hal mengerikan seperti ini. Tadinya mungkin niatnya bertemu baik-baik gitu kan ya, malah berakhir dengan hilangnya nyawa seperti ini.
Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang semacam ini ya, wow people ya, pastinya amin 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 ya. Temukan cerita lainnya gitu kan dengan subscribe Wow Channel, ada segmen Abi Saksa bercerita gitu ya. Kalau Wow people punya cerita cinta terpendam baik asmara atau cerita lainnya yang bisa diceritakan untuk dijadikan pembelajaran gitu kan ya, bisa kirimkan ceritanya ke email kotak email.abc@gmail.com, bisa dalam bentuk tulisan atau audio gitu ya, nanti akan kita ceritakan. Terima kasih, jangan lupa subscribe sekali lagi. Wassalamualaikum.